terima kasih Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Oke, langsung saja kita lanjut tadi. Nih Evi nih, tadi melihat kan teman-teman tidak hanya mahasiswa yang normal bisa dikatakan begitu ya, tapi ada teman-teman yang memiliki keterbatasan. Evi tentunya seneng nggak nih punya mahasiswa teman-teman yang sangat luar biasa? Senang banget dong, berarti ini yang menandakan bahwa prodi bahasa Inggris di Udinus nih unik, beda dari yang lain nih gitu. Nah, gitu. Tapi Evi sudah menjumpai kah teman-teman yang memiliki mungkin bisa dibilang maaf keterbatasan? Ada teman di kelas? Kebetulan belum ada ya Kak, dan kebetulan juga belum mengenal teman-teman satu kelas secara sepenuhnya semuanya Iya, gitu. mungkin nanti waktu offline ya. Iya. Lalu Pak, untuk yang tadi yang mahasiswa tunanetra itu berarti selama ini sudah bekerja sama dengan Pertuni ya Pak? Ya, kami bekerja sama dengan Persatuan Tunanetra Jawa Tengah, ya, dalam bentuk pemberian kesempatan belajar kepada siapa saja lulusan SMA yang ingin kuliah di Udinus, ya, kemudian mereka itu diberi beasiswa penuh ya dari semester awal sampai lulus, ya. Jadi seleksinya adalah Pertuni yang mencarikan mahasiswa, ya, kemudian mendaftarkannya ke Udinus. Ya, kemudian didaftarkan ke Udinus, ketika diterima kemudian Pertuni memberikan penyiapan ya, orientasi medan maupun orientasi mengenai pengenalan teknologi asistif ya untuk digunakan bagi mahasiswa tunanetra itu untuk bisa mengikuti perkuliahan. Karena nanti ketika mereka kuliah itu mereka kuliahnya itu kelas inklusif ya, jadi tidak sendiri seperti sekolah luar biasa, tapi mereka kuliahnya itu bareng dengan mahasiswa awas yang lain. Yang lain, betul. Ya, tapi model pembelajarannya sama kah Pak? Sama, persis sama, hanya bedanya kalau mahasiswa tunanetra itu mereka nanti dibekali dengan teknologi, salah satunya adalah teknologi pembaca layar atau screen reader ya. Sehingga mahasiswa tunanetra itu bisa membaca layar laptop itu seperti kita itu melihat ya dengan mata telanjang itu ya. Sehingga dengan teknologi ini mahasiswa tunanetra tidak ketinggalan informasi termasuk pembelajaran. Dan itu terbukti ya ketika mereka mengikuti perkuliahan itu ternyata justru malah mahasiswa tunanetra itu yang malah lebih mengetahui materinya ya daripada mahasiswa yang awas ya. Pintarnya juga melebihi batas. Betul ya, apalagi untuk keterampilan seperti mendengarkan gitu ya. Untuk listeningnya itu mereka kan memang punya kelebihan ya di pendengaran ya itu. Dan itu menjadi modal yang utama dan menjadi semangat terutama bagi dosen untuk membimbing mahasiswa tunanetra itu biar mereka itu memiliki akses pembelajaran yang sama ya dengan mahasiswa awasnya. Itu sudah menjadi komitmen Udinus ya, bahwa Udinus ya berkomitmen untuk membantu mahasiswa disabilitas untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan yang lain. Waduh, keren sekali. Nah, untuk Evi nih, ini kan masih perjalanannya masih jauh dan mungkin masih ada perlombaan yang menanti ya. Dan apakah ada nih harapan untuk prodi bahasa Inggris? Harapan ke depannya? Harapan untuk prodi bahasa Inggris supaya prodinya lebih berkembang ya, lebih maju, dan teman-teman yang tertarik untuk masuk ke prodi bahasa Inggris bisa banget nih masuk di prodi bahasa Inggrisnya Udinus gitu. Nah, untuk Pak Sunardi nih selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris, harapannya bahasa Inggris ke depannya bagaimana programnya? Apakah semoga nih akan ada mahasiswa yang luar biasa? Ya. Bertambah begitu Pak? Oke, tentunya kami akan tetap meningkatkan ya kualitas program studi kami, baik itu untuk mahasiswanya maupun dosennya, dan juga pengelolaannya. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk jangan ragu ya untuk menjadikan program studi bahasa Inggris Udinus menjadi salah satu tempat pembelajaran ya, terutama untuk penguasaan keterampilan dan pengetahuan dan keilmuan tentang bahasa Inggris, karena kami sudah terbukti ya mendapatkan pengakuan akreditasi A ya, dan prestasi-prestasi mahasiswa yang sudah kami raih itu bisa membanggakan dan bisa meyakinkan ya bahwa proses pembelajaran kami adalah pembelajaran yang baik dan unggul. Iya, lalu untuk Evi nih, tentunya ada harapan juga nih untuk dosen di kelas. Harapannya apa saja? Harapannya bisa kenal semua dosennya sih supaya lebih cepat PJJ ya, pembelajaran jarak PTM maksudnya, maaf. Ya. Pembelajaran tatap muka supaya cepat-cepat bisa kenal sama teman-teman, sama dosennya gitu sih Kak. Nggak sabar ya ketemu? Iya, nggak sabar Berarti banget ini sih.
Pak Sunardi adalah dosen pertama yang Evi temui atau sudah ada sebelumnya? Sebelumnya kebetulan udah ada ketemu sama dosen-dosen bahasa Inggris lainnya, tapi memang yang paling sering bertemu ya beliau ini. Ya. Karena kepala program Ya, ya, Kebetulan Evi ini menjadi mahasiswa yang pembimbing akademiknya saya, sehingga Gitu, sering komunikasi. Dan ketika Evi sebagai mahasiswa atlet masuk ke prodi bahasa Inggris pun juga konsultasinya yang pertama dengan saya, terutama untuk menetapkan apakah prodi bahasa Inggris benar-benar menjadi tempat yang cocok ya untuk atlet seperti Evi ya, itu untuk bisa berprestasi di bidang catur, tetapi juga tidak meninggalkan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Oke, keren sekali tentunya ya bahasa Inggris. Tetapi nih Evi, ngomong-ngomong ke depannya nih, apa sih yang ingin Evi berikan untuk prodi bahasa Inggris? Yang ingin saya berikan sih terutama prestasi internasional nih. Pengen banget nih buat ngasih. Alhamdulillah nanti kan ada kejuaraan ASEAN, bener-bener berusaha banget buat bisa meraih juara satunya terutama. Supaya bisa membanggakan prodi bahasa Inggris, membanggakan Udinus dan membanggakan Indonesia. Oke, keren sekali. Nah, untuk Pak Sunardi nih, tadi kan ada ini himpunan mahasiswa bahasa Inggris itu juga pasti di dalamnya ada mahasiswa yang juga berprestasi ya Pak, Iya. apalagi HMBI-nya mungkin. Iya. Apakah ada selama ini ada kegiatan yang cukup melibatkan lingkungan luas internasional? Apakah sudah ada Pak? Ya, untuk kegiatan HMPI sendiri kan fokusnya pada pengembangan keterampilan bahasa Inggris ya. Jadi program-program yang dirancang ini adalah program-program yang terutama untuk penguatan keterampilan bahasa Inggris bagi mahasiswa di prodi kami. Kemudian program-program yang dilakukan misalnya dalam bentuk webinar atau diskusi yang bisa melibatkan narasumber dari nasional, terutama yang dari internasional. Harapannya bisa membuka wawasan mahasiswa prodi bahasa Inggris terhadap apa yang seharusnya mereka kuasai saat ini. Iya, oke pemirsa TV-ku. Memang prodi bahasa Inggris ini terus meningkatkan prestasi dan kualitasnya melalui program, lalu melalui UKM untuk menunjang minat bakat mahasiswa, dan tentunya banyak sekali mahasiswa yang berprestasi di prodi bahasa Inggris ini. Oke, terima kasih Pak Sunardi sudah datang, dan Evi, terima kasih. Dan pemirsa TV-ku, saya Indira Majestika pamit undur diri. Sampai jumpa di Kampus Corner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.